Assalamualaikum sayang. Kesayangan maksudnya. Habis kalau assalamualaikum teman-teman udah biasa. Pokoknya semoga semua sehat-sehat ya. Sehat badan, sehat pikiran, sehat hati. Pokoknya sehat-sehat semuanya ya. Amin. Jadi gini, kalau kalian suka lihat aku, jelas suka lihat aku. bukan maksudnya kalau kalian suka lihat postingan aku aku sering deh bikin hashtag jangan lupa bersyukur. Gak sesederhana kalimatnya, ternyata maknanya jauh lebih dalam loh. Aku baru dikit-dikit nih mulai ngedalamin maknanya, belum lama ini juga malah. Jadi ya kita sharing bareng-bareng lah ya di sini. Kadang kita, termasuk aku, seringnya nyepelein si kata sederhana itu, bersyukur. Asli dah. Padahal kalau kita mau menyelami maknanya, kita bisa melampaui diri kita sendiri loh. Maksudnya melampaui? Bukan melampaui batas kehinaan ya yang dimaksud. Justru melampaui batas potensi yang kita anggap itu adalah maksimalnya diri kita. Nah, kalau kata peneliti yang pernah nemuin risetnya nih, waktu itu pernah juga disampaikan sama David Gogin, sang mantan Angkatan Laut Amerika Serikat, yang sekarang udah jadi pembicara dan penulis motivasi berkat perjalanan hidupnya yang menginspirasi, bahwa kebanyakan manusia itu hanya hidup sekitar 40% dari kemampuannya. Dan saat kita lampaui 40%-nya kita, kata beliau, pikiran kita akan bilang, stop, ini udah bukan ranah kamu, karena ini udah buat kamu gak nyaman, maka jangan kamu paksain. Udah, sebisanya kamu aja, jangan dipaksain ah. Kalau dipikir-pikir, iya juga ya, iya gak sih? Suka kayak gitu kan ya? Seringkali kita gak sadar saat kita sedang mengeluhkan tentang apa yang terjadi di kehidupan kita tuh, sebetulnya itu merupakan buah dari pikiran kita yang lagi cari cara buat keluar dari zona nyamannya. Coba kita ambil contoh yang sederhana lagi nih. Kalau kita nih dihadapkan dengan orang yang kita anggap kapasitasnya lebih hebat dari kita, potensi, kapasitas, ya semacam itulah. Pokoknya kita anggap dia lebih hebat dari kita. Maka yang pertama kali muncul di pikiran kita apa? Gila sih, keren banget ya dia. Emaknya dulu ngidam apa dah, sampai bisa ngelahirin anak macam begitu. Ya, gua mah apa atuh. Nah, loh, sefrekuensi gak nih kita? Iya dong, iya gak? Iya aja dah udah. Tapi kenapa ya gak kita bilang aja? Gimana ya caranya gua bisa jadi orang tua yang nantinya bisa ngedidik anak gua biar jadi hebat kayak begitu? Berarti gue kudu siapin diri nih dari sekarang. Sederhana gak sih menurut kalian kalau kita mikirnya kayak gitu, ketimbang hanya sekedar memuji-muji tapi ya kitanya juga gak turut memperbaiki diri. Kataku sih sederhana. Saking sederhananya bisa aja itu kita anggap angin lalu yang semangatnya cuma membara pada saat itu doang, karena ikut ketularan aura positifnya si orang hebat yang abis kita tonton itu atau kita lihat. Abis itu balik lagi deh jadi orang yang bodo amat lah, gak usah ngayal yang ketinggian deh. Nah, tapi coba kalau kita dalemin, itu bisa jadi pemacu. Itu bisa jadi pemacu kita buat jadi yang lebih baik gak sih? Kita
justru bisa ngelakuin sesuatu buat jangka panjang. Karena apa? Karena secara nggak langsung kita jadi pengen gerak buat do something yang mana tujuannya buat mengubah nasib. Ya nasib kita, juga nasib anak keturunan kita nantinya. Terlepas dari latar belakang anak siapa kita sekarang, pekerjaan orang tua kita apa sekarang, kita hidupnya bagaimana sekarang. Dan coba deh, kalau sampai itu terwujud, gimana gak mungkin kita bakal punya penerus yang lebih hebat dari kita. Dan luar biasanya lagi, penerus kita nantinya pun pasti akan berpikiran lebih tinggi dari kita dong. Wong kitanya aja sekarang udah bisa mikirin gimana buat masa depan penerus kita kok. Bisa-bisa nanti penerus kita seusia kita gini nih, udah mikirin masa depan bangsanya lagi. Gila sih, ketinggian banget ya gue ngomong. Tapi sesederhana itu aja bisa jadi panjang begini ya. Suka gitu ya kita emang. Seringnya kita tuh lebih suka dengan lingkungan yang buat kita terasa lebih hebat di kalangan orang sekitar kita. Kita bisa merasa lebih hebat dari kalangan orang sekitar kita, atau minimalnya sepadan lah. Atau dengan bangganya kita kalau udah lagi capek dikit nih, terus teman kita bilang, udah gak apa-apa, lu udah hebat kok, lu udah bagus, gak usah dipaksain, berhenti aja dulu, istirahat aja dulu. Aduh, gue banget deh ini mah yang suka kalau diginiin, kayak kerasa udah abis ngelakuin hal yang bikin capek banget gitu ya. Skip. Ketimbang lingkungan yang bikin kita tuh tertekan, kita gak pede, kita penuh paksaan, pokoknya gak ngenakin dah. Kayak misal ada orang nih atau temen yang ngomel, bilang, lemah dah lu, baru juga gerak gitu doang, udah capek aja. Atau ada lagi, woi cepet kek, jangan lelet-lelet amat jadi orang, kebiasaan nih. Atau ada lagi, makanya lu tuh jadi orang jangan kepedean, lu baru punya ilmu segitu doang aja udah mau nyombong sih, jadi gitu kan akibatnya. Rasanya gimana dah kalau digituin? Malah jadi kesel kan ya? Dongkol banget tuh pasti. Orang mah cerita biar dibelain, biar disabar-sabarin gitu kan ya. Malah jadi disalahin. Tapi ternyata tanpa kita sadarin, dongkolnya kita itu yang bikin kita jadi jengah. Sehingga kita makin cari cara buat buktiin kalau kita gak kayak yang orang atau temen kita bilang itu. Ya intinya yang begitu malah lebih memacu adrenalin kita untuk bangkit. Bener gak sih? Bener apa bener? Kebanyakan kufurnya sih ini hidup. Kalau ditelusurin jadi nyesel dah. Tapi dibalik nyeselnya itu bersyukurnya lagi, ternyata Allah masih banyak kasih nikmatnya ya sampai sekarang. Lumayan lah. Kalau kita nengok ke belakang lagi nih, mesti ada beberapa masa dimana kita tuh kayak ngerasa hampir putus asa aja gitu sama hidup. Kayak takut aja ngejalanin masa depan yang bener-bener belum kelihatan bakal jadi apanya, saking silaunya. Kalau kata orang kan silau banget nih, kayak kayak masa depan. Nyatanya kita masih bisa berdiri tegak tuh sampai sekarang.
Sesederhana kita bisa napas dengan lega aja gitu. Ya meskipun 1:5 sih. Artinya baru napas lega dikit, tiba-tiba jadi deg-degan lagi, jadi takut lagi. Entah itu akibat deadline tugas kuliah kah? Atau kepusingan karena bingung mikirin konsep di organisasi kah? Atau sibuk ngebingungin ke depannya mau ngapain, sampai akhirnya jadi gak gerak-gerak. Kok aku bingit ya? Terlepas dari beban itu semua, mungkin aku lebih mengajak kali ya, ayolah kita sama-sama ngeyakinin diri kita kalau sebenarnya ini semua tuh bagian dari proses, bagian dari perjalanan menuju suksesnya kita. Kalau belum kerasa berjuangnya, ya perjuangin, cari terus sampai kerasa udah berjuang, kayak yang orang-orang sukses bilang tuh. Amin dah, semoga kita ketularan jadi suksesnya juga ya, versi kita masing-masing. Asal bisa nemuin rasa syukur. Sekecil apapun persoalan hidup kita, sederhana apapun yang udah kita jalanin, #jangan lupa bersyukur. Itu aja ya dari aku. Assalamualaikum sayang.